Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Komdiki. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi dari proposal yang telah kami buat sebelumnya, yaitu mengenai aplikasi online surat pengantar RT RW dengan tagline solusi praktis untuk layanan administrasi yang efisien dan cepat. Perkenalkan, kami kelompok Komdiki dari saya Agung Firdaus, kemudian ada rekan saya Akbari Agung Fajari, kemudian ada Saifi Nuha, dan ada Heri Listianto. Baik, untuk agenda kali ini, presentasi yang akan kami sampaikan ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang dibuatnya proposal penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang ketiga metodologi. Yang keempat fitur utama aplikasi yang telah kami kembangkan. Kemudian yang kelima hasil penelitian. Yang keenam tampilan aplikasi, dan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari dibuatnya proposal ini adalah adanya kebutuhan, yaitu berupa administrasi surat pengantar RT RW yang ada di kelurahan tempatnya, di sekitaran rumahnya Mas Akbar itu, uh, pembuatan surat pengantar masih dilakukan secara manual. Kemudian dengan adanya proses pembuatan secara manual tersebut, timbullah permasalahan, yaitu prosesnya menjadi lambat, aksesnya terbatas, dan kurang adanya transparansi. Kemudian kami dari kelompok Komdigi melakukan, memberikan sebuah solusi, yaitu berupa digitalisasi layanan administrasi surat pengantar dengan aplikasi online yang telah kami buat. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Heri. Kepada Mas Heri kami persilakan. Terima kasih Mas Agus. Saya ingin melanjutkan ya. Tadi tujuan penelitian itu kita ada tiga: efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Jadi efisiensi itu yang dulunya proses manual sering memakan waktu hingga beberapa hari, eh, kadang-kadang ngantri. Jadi kalau kita udah membuat aplikasi ini, itu nggak ada lagi tuh yang ngantri-ngantri terus nunggu berapa hari gitu. Nah, terus untuk tujuan kedua itu aksesibilitas. Aksesibilitas itu adalah warga bisa, eh, awalnya itu warga kan memiliki keterbatasan waktu untuk mengakses, kalau misalkan dia offline atau dia harus ke kantor RT atau RW ya. Jadi eh, jadi karena itu, jadi kalau kita menggunakan aplikasi yang sekarang online itu kan bisa di mana aja, jadi nggak perlu harus ke visit, harus visit ke rumahnya PRT RW gitu. Terus transparansi. Kenapa perlu transparansi? Karena emang kurangnya transparansi pas waktu offline, karena keterbatasan ya. Jadi kalau manual itu kan agak ribet lah. Jadi nggak bisa dikawal sampai eh, kemana alurnya, terus gimana prosesnya. Jadi itu agak ribet. Kalau online kita bisa melakukan trackingnya itu lebih pas lah. Next Mas Agung. Nah, dalam melakukan eh, apa ya, dalam melakukan penelitian ataupun pembuatan ini kami melakukan ada tiga metodologi: pendekatan, alat, dan tahapan. Pendekatan itu kami melakukan eh, analisa kebutuhan, perancangan sistem, pengem jadi pengembangan aplikasi, terus pengujian sistem. Jadi eh, di pendekatan pengembangan sistem, implementasi teknologi berbasis web.
Jadi kita udah nggak ini lagi, nggak pakai form-form lagi yang sifatnya eh, fisik. Jadi kita langsung bisa menggunakan aplikasi web. Jadi yang penting ada internet, device-nya warga itu support. Jadi kita bisa melakukan eh, apa ya, pengurusan surat menyurat lah. Nah, terus alat yang digunakan juga nggak sulit ditemukan di saat eh, perkembangan saat ini ya, kayak Tailiso, terus Google Speedsheet dan Google Script. Next, Mas Agung. Secara umum alur alur metodologi kami, jadi dimulai dari keresahan, terus pengumpulan data, analisa. Setelah data dianalisa ini, baru tuh kita bisa melakukan perancangan aplikasi. Setelah aplikasinya kita udah apa ya, udah terbentuk ya, apa yang mau kita buat, terus apa aja eh, yang mau kita inputkan ke situ. Nah, baru tuh aplikasinya kita dikembangin aplikasinya. Setelah aplikasinya apa ya, jadi, terus kita melakukan pengujian untuk aplikasi. Setelah udah diuji dan dites ke warga, itu kan mungkin banyak ya bug atau apa ya, error-error. Nah, itu kita analisa kembali. Setelah itu kita balikin lagi. Eh, Setelah aplikasinya kita rasa cukup, eh, apa, lancar dan nggak ada error-error yang eh, error-error yang nggak inilah gitu kan. Kita langsung ini udah layak belum sih kita apa ya, kita buat warga. Kalau setelah layak, baru kita selesai lah untuk progres pembuatan aplikasi. Next, Mas Agung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Saifin Nuha untuk terkait terutama aplikasi dan hasil penelitian. Kepada Saifin Nuha kami persilakan. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Heri atas penjelasannya. Dari metodologi yang telah kita tetapkan, itu terutama aplikasi yang akan kami buat atau telah kami buat secara prototype memiliki fitur berupa formulir yang pengajuannya melalui daring. Pengajuan formulir ini bisa dilampirkan juga dengan dokumen pendukung. Lalu pelacakan status real time. Jadi setelah user atau warga melakukan input pada aplikasi kami, proses administrasi yang berjalan bisa dilacak secara real time. Lalu notifikasi otomatis. Setelah warga atau user melakukan pengisian, notifikasi akan dikirim secara otomatis kepada email warga. Yang mana email warga ini juga termasuk dalam field yang harus diisi oleh warga atau user. Lalu pengiriman file otomatis. Setelah proses administrasi selesai, warga atau user ini nantinya akan aplikasi ini output filenya adalah berupa file PDF dan itu akan dikirim secara otomatis oleh aplikasi kepada warga yang bersangkutan. Aja Mas. Dan untuk hasil penelitian, kami telah membuat prototipenya dengan fitur-fitur yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kami berharap memiliki manfaat berupa mempermudah akses layanan bagi masyarakat, mengurangi beban administratif petugas RT atau RW, mendukung transformasi digital di tingkat
komunitas kecil. Dan dengan adanya aplikasi ini memiliki potensi bisa direplikasi untuk layanan serupa di komunitas lain. Aja, Mas. Aplikasi kami yang telah kami kembangkan memiliki kelebihan berupa solusi spesifik, yaitu fokus kepada kebutuhan tingkat RT atau RW, atau kita bisa bilang komunitas kecil ya. Lalu inovasi yaitu mengintegrasikan pelacakan status real time, notifikasi, dan pengiriman email secara otomatis. Seperti yang sudah kami jelaskan di fitur aplikasinya. Dan kami menggunakan alat berupa alat open source bisa dibilang secara gratis dan memiliki fitur-fitur yang kami integrasikan. Lalu modularitas aplikasi ini sangat fleksibel untuk dikembangkan secara fitur ya. Bukan hanya fitur itu saja, mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan lebih luas. Namun, aplikasi kami karena belum diuji oleh warga, jadi masih diperlukan evaluasi. Dan untuk simulasinya, kami perlu melibatkan simulasi penggunaan dalam berbagai skenario operasional. Mungkin itu dari kami. Kami balikan kepada Mas Agung. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Mas Akbar. Mas Akbar akan menjelaskan mengenai aplikasi Taliso dan aplikasi Google Sheet yang telah kami kembangkan. Kepada Mas Akbar kami persilakan, Mas. Baik, terima kasih rekan Agung Firdaus. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tampilan aplikasi. Di sini tampilan aplikasi dari form permohonan warga itu dari dali.so ya. Ini ada linknya. Nah, ini ada halaman pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di halaman pertama ini tampilannya ada judul form permohonan surat pengantar RT RW Perumahan Jakarta Cibitung beserta dengan background dari formnya dan logonya. Kemudian di sini ada isian ya, dari nama, terus kemudian dari alamat, ya kan, jenis kelamin, terus tanggal lahir, kemudian nomor KK, nomor KTP, kewarganegaraan, RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, di sini di pilihan kewarganegaraan itu ada yang namanya show block. Jadi ketika kita milih dari drop down itu, dia akan muncul otomatis pilihan di kanan gitu. Kalau dia akan milih lainnya. Terus kemudian di sini juga sama seperti itu fiturnya. Jadi ketika kita pilih RW-nya, otomatis nanti RT muncul, list RT-nya ada berapa, terus dari RT muncul lagi alamat, jalannya, kemudian blok, sama nomor rumah. Nah, ini untuk halaman pertama. Kemudian setelah itu ada tombol next, yang akan menuju di halaman kedua. Nah, halaman kedua ini berisikan maksud atau keperluan, tanggal keperluan, sama email. Nah, maksud keperluannya ini diisi dengan tujuan dari si user atau warga ini untuk keperluan apa pembuatan surat permohonan ini. Contohnya seperti pembuatan surat domisili atau surat apa belum pernah menikah ya kan, atau pembuatan KTP di sini bisa disampaikan. Kemudian di sini yang lebih penting lagi, alamat email nggak boleh salah, karena alamat email ini akan memberikan notifikasi yang tadi sudah dijelaskan ya fiturnya oleh Mas Nuha. Kemudian nanti file PDF-nya, surat digitalnya akan dikirimkan via email di sini. Gitu. Kemudian kalau semua sudah terisi, bisa diklik submit ya. Jadi yang ada di pilihan ini, yang ada tanda bintang yang berarti
dia isian yang harus wajib diisi gitu. Kemudian kalau sudah semua diisi, klik submit. Dan halaman 2, ketika klik submit akan muncul ini thanks tag ya. Jadi bahwa form ini sudah selesai di submit atau diterima. Terima kasih Akbar Yalul Fajari, permohonan Anda telah kami terima. Kemudian di sini ada link dari pengecekan permohonannya itu ya, yang menuju eh, ke Google Apps Script itu yang sudah kita bikin sebelumnya. Di sini ada. Dan sebetulnya di halaman pertama pun ditampilkan juga di sini. Itu. Jadi ketika nanti mungkin sudah terclose, ketika setelah selesai submit, warga ini bisa lihat dari menu pertama, halaman pertama. Karena kalau kita eh, langsung ke halaman 3 nggak bisa, karena ini harus diisi dulu. Nah ini buat apa namanya mengantisipasi itu. Kemudian selanjutnya next, Mas Agung. Nah, ada ya. Kemudian di sini tampilan dari Google Spreadsheet-nya ya. Di sini sebetulnya untuk tampilan dari RT atau RT atau RW ya. Jadi ini dari data respon warga masuk ke sini ke data kita. Kemudian nanti tugas RT dan RW dia akan mengapprove. Di sini ada di kolom approve RT dan RW. Nah, ketika nanti RT itu mengapprove, klik approve, otomatis di sini nanti status permohonan akan berubah. Misalkan di sini belum isi, dia akan berubah si permohonan diterima, menunggu approval T. Nah, berarti belum di. Nanti kalau udah di approve, dia akan selanjutnya permohonan diterima, tunggu approval RW. Nah, kalau misalkan sudah di approve dua-duanya, nanti ini dokumen telah tersubmit. Ya, di sini telah dikirim. Ya. Gimana caranya supaya email itu otomatis terkirim? Nah, di sini ada di menu extension pada spreadsheet-nya. Di sini sebelumnya sudah kita add ya. Extensionnya itu yang bernama AutoCAD. Kemudian kita open ya. Terus next satu. Nah, di sini ketika kita open dia muncul dari AutoCAD-nya ya. Di sini kita pilih yang ini ya, kita run job. Kemudian ketika di run job ya otomatis nih. Perhatikan di kotak yang merah ini. Nah, di sini kotak merah ini eh, ketika di run job-nya selesai, otomatis nanti data dari file PDF-nya itu akan masuk ke sini gitu. Kemudian tanggal selesainya pun akan otomatis muncul. Kalau ini sudah muncul, berarti tandanya ya, tandanya ini surat permohonannya atau surat pengantarnya sudah dikirimkan via email. Emailnya itu dari email RT atau RW-nya ya yang sudah dijadikan buat adminnya, otomatis akan dikirimkan ke email warga. Jadi kalau udah ada di tahapan ini berarti email sudah dikirim. Kemudian next. Nah, di sini yang pertama tampilan dari aplikasi cek status permohonannya. Cek status permohonan surat pengantar RT RW Grand Hamil 4. Nah, ini yang tadi di alat itu ya, kita menggunakan Google Apps Script. Nah, ini sebelumnya sudah kita coding. Nah, ini fungsinya apa? Jadi ketika si warga ini atau user telah menginput formnya, untuk mengetahui status permohonannya sudah diproses sampai mana, di sini. Jadi nanti warga masukkan nama atau emailnya, yang lebih detailnya, spesifiknya itu email, masuk, cari, nah ini udah akan muncul di sini. Dari nama, emailnya, terus keperluannya apa, di sini keperluannya surat pengantar domisili, terus di sini statusnya apa, nah ini tanggal selesainya juga muncul. Nah, kalau misalkan sudah statusnya dari warga ngecek statusnya sudah oke, sudah selesai, nah otomatis nanti akan muncul di email si warga itu. Ini tampilan dari menu email ininya ya warga yang di inbox. Nah, di sini apa kalau ininya surat dari emailnya itu keterangannya surat pengantar RW. Kemudian ada attachmentnya, lampiran dari file PDF-nya. Nah, kemudian kalau kita buka filenya bentuknya seperti ini. Ini
sudah ada tanda tangan, nama, kemudian alamatnya, nomor kakak, KTP, semua lengkap di situ. Nah, jadi otomatis RT RW nggak perlu ngirim secara manual lagi. Ketika di ranjop tadi, di extension tadi, ya kan di autocrat, otomatis dia akan generate PDF ini, termasuk dengan tanda tangannya, gitu ya. Jadi nanti warga bisa download PDF itu, kemudian dia bisa print PDF-nya sesuai kebutuhan. Kemudian next. Nah, udah selesai. Ini tinggal kesimpulan. Mungkin saya kembalikan ke Mas Agung Firdaus. Silakan. Baik, terima kasih Mas Akbar. Jadi itulah tadi paparan yang dapat kami sampaikan mengenai proyek kami. Jadi pada intinya kami telah selesai membuat uh, aplikasi pada proposal yang sebelumnya kami ajukan, yaitu berupa aplikasi pengajuan surat pengantar RT RW, di mana dalam sistem pengembangannya itu menggunakan Taliso untuk formnya. Kemudian yang setelah dilakukan itu jadi kemudian menggunakan Google Spreadsheet sebagai database-nya. Kemudian untuk push notification-nya menggunakan script dikirimkan melalui email masing-masing warga yang telah didaftarkan pada form Taliso sebelumnya. Gitu. Kemudian pada akhirnya eh, harapan kami dengan adanya aplikasi ini yaitu ya, meningkatkan efisiensi, kemudian aksesibilitas dan transparansi, di mana semua form telah disediakan secara online dan dapat diakses oleh warga dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua terkait kontribusi, jadi harapannya dengan adanya aplikasi yang telah kami buat ini dapat mendukung modernisasi layanan publik di tingkat lokal. Jadi melalui tingkat kecil terlebih dahulu yaitu RT RW. Kemudian yang ketiga karena keterbatasan yang kami hadapi, jadi untuk aplikasi yang telah kami kembangkan belum dilakukan pengujian secara langsung kepada warga. Jadi untuk hal itu mungkin untuk selanjutnya perlu perlu dilakukan pengujian kepada warga atau mungkin eh, perwakilan oleh ketua RT-nya, ketua RT atau ketua RW-nya begitu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait proposal yang telah kami ajukan sebelumnya. Tugas presentasi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk melaksanakan ujian tengah semester. Itu saja dari kami, kelompok Komdigi. Mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.